mencari ilmu perintah agama, dari ayunan sampai usia senja. Bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada dan segenap pecinta assalam, kita bersyukur kepada Allah sore hari ini assalam kembali tayang untuk kita semua. Mudah-mudahan kehadiran assalam akan menambah wawasan keagamaan dan keakhiratan kita. Dan akan menjadikan bekal menuju kehidupan yang abadi. Pemirsa dan penonton dimanapun Anda berada, hari ini kembali tayang dalam kondisi pandemik. Sehingga kita menggunakan masker. Ya, jarak diatur, kemudian jumlah peserta juga agak berkurang, tidak seperti biasanya. Tapi mudah-mudahan acara ini tetap semangat dan tetap membawa makna dalam kehidupan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, sebelum saya sampaikan topik kita hari ini, maka saya perkenalkan majelis taklim yang hadir pada sore hari ini. Yang pertama majelis taklim Hidayatul Ummah, Duku Pakis Surabaya, pimpinan Ibu Alfiah Danu. Assalamualaikum. Sehat Ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Vitaminnya jangan lupa. Kemudian yang berikutnya, majelis taklim pengajian Al-Maghfirah, Sido Mulyo, RT 6, RW 16, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan. Pimpinan Ibu Tati Jam'an. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Bajunya baru ini ya. Yang berikutnya majelis taklim Zikir Kolbu, Perumahan Darmo Indah Surabaya, pimpinan Ibu Haja Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah saya perkenalkan ketiga majelis taklim yang hadir pada hari ini. Topik kita hari ini adalah sikap orang beriman menghadapi musibah corona. Ya, karena kita saat ini tengah diberikan cobaan oleh Allah dalam bentuk musibah corona yang sedang melanda seluruh dunia. Bukan saja Indonesia, tapi hampir seluruh dunia wabah ini melanda dengan sangat banyak menelan korban. Untuk itu dibutuhkan sikap yang seperti apa kita harus menghadapinya sebagai orang beriman. Kita sebagai orang beriman diminta menghadapi musibah ini dengan cara senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena corona ini adalah makhluk sebagaimana makhluk Allah yang lainnya. Dia tidak akan bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah. Walaupun banyak orang mengatakan bahwa corona ini bisa buatan manusia,
bisa konspirasi, dan bisa virus secara alami. Tetapi terlepas dari itu yang penting, bahwa kalau Allah tidak menghendaki, apa mungkin bisa terjadi? Tidak. Untuk itu, kita jangan mengandalkan kemampuan diri. Banyak orang yang diandalkan kemampuan otaknya, kemampuan teknologinya. Sudah bisa kita saksikan. Betapa negara Eropa yang canggih teknologinya juga tidak bisa menghindari yang namanya musibah corona ini. Artinya kita perlu berlindung kepada yang maha kuasa. Bagaimana itu? Allah mengisyaratkan di dalam surat Yusuf ayat 64. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Yakub berkata, bagaimana aku akan mempercayakannya kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu, maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara semua penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, telah kita dengarkan tadi dibacakan surat Yusuf ayat 64. Bahwa Allah itu maha penjaga dan dialah maha penyayang di antara para penyayang. Fallahu khairan hafidha wa huwa arhamur rahimin. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara berlindung kita kepada Allah? Tentu dengan berdoa, membaca wirid, membaca doa-doa yang bersumber dari Al-Quran. Misalnya ibu baca doa pagi petang, pagi 3 kali baca surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan surat Al-Ikhlas. Misalnya itu. Atau doa-doa yang sangat terkenal. Bismillahirrahmanirrahim la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu juga dibaca 3 kali karena Nabi juga mengisyaratkan barang siapa seorang hamba di pagi dan petang hari masing-masing sebanyak 3 kali membacanya, niscaya tidak akan membahayakannya segala sesuatu apapun yang ada di atas muka bumi ini. Nah, begitu sebagai seorang beriman, mari kita berlindung kepada Allah dengan memperbanyak berdoa. Jadi di Jumat tadi juga ada kunut nazila. Juga dalam rangka apa? Berlindung kepada Allah. Bahwa ini adalah makhluk yang Allah gerakkan untuk menguji manusia. Yang kedua, sikap orang beriman setelah berlindung kepada Allah, melakukan yang namanya ikhtiar. Upaya pencegahan. Ya. Jadi kita pakai masker, cuci tangan, ya, kemudian menjaga jarak. Cuma jangan berlebihan. Ke pasar pakai pakaian APD gitu kan. Jadi perhatian orang kan gitu. Itu juga berlebihan. Yang penting kita jaga jarak. Di masjid juga softnya sudah diatur sedemikian rupa. Di studio hari ini, ibu-ibu sambil ngaji juga diatur jarak duduknya. Ya. Physical distancing. Karena ini memang sebuah protokol yang harus kita taati. Kita diminta untuk berusaha. Soal berhasil atau tidak, itu nanti serahkan kepada Allah. Yang penting kita berusaha. Jangan ada prinsip yang keliru. Ono corona yo mati, ono corona yo mati. Ya tidak bisa seperti itu.
Kita sebagai seorang beriman tetap diperintahkan untuk berupaya berikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seperti itu. Jaga jarak, kemudian ikhtiar dalam skala berjamaah, hindari kerumunan-kerumunan yang sangat massal, kan gitu. Lalu juga ada hadis Nabi menjelaskan pada kita, iza sami'tum bihi bi'ardin fala taqdumu alaihi wa iza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala tahruju firaram minhu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apabila kalian mendengar tentang wabah penyakit di sebuah tempat, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Dan bila kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar daripadanya sebagai bentuk lari daripadanya. Jadi kenapa di waktu yang lalu kita diminta tidak mudik, ya upaya pencegahan seperti ini. Kalaupun orang dari luar kota masuk dalam kota, diminta untuk istirahat 14 hari. Ya. Jadi memang corona ini sangat luar biasa. Banyak efek yang diakibatkannya. Sampai haji tahun ini Indonesia tidak memberangkatkan. Ya. Bahkan sejak musim umroh yang lalu sudah dibatasi. Walaupun pemerintah Saudi membuka untuk jamaah haji, tapi dibatasi jumlahnya. Ini juga dalam rangka upaya pencegahan secara jam'iyah, secara kelompok. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita bertawakal kepada Allah. Karena Allah menjanjikan, may yatawakkal 'alallah, may yattaqillah yaj'allahu mahraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar setiap kesulitan yang dihadapi. Karena kita tidak tahu kapan ajal ini datang, setiap manusia pasti mati. Dimanapun dia berada akan mati. Tapi kita diminta untuk bertawakal menyerahkan diri kepada Allah. Dengan konsep, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tawakal ini tidak tawakal pasrah bongkoan. Perlu ada upaya berikutnya, tawakal dengan usaha berobat. Jadi seandainya kita kena penyakit, yakinlah akan ada obatnya. Sebab belum tentu juga kena corona pasti mati. Jadi bagi kita orang beriman yang barangkali karena takdir Allah harus divonis positif, maka yakinlah akan sebuah kesembuhan. Karena Nabi juga mengingatkan lewat hadis Ahmad nomor 12.186, Innallaha azza wa jalla haitsu halakada'a fatadawau. Sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit, maka Ia menciptakan penyembuhnya, maka berobatlah. Walaupun sampai hari ini belum ada vaksin yang positif. Tapi kita berdoa, banyak obat-obat yang bersifat herbal yang kita punya di tanah air, ya. Yang terkenal dengan empon-empon, jahe, serai dan macam-macam, ya. Dan itulah yang barangkali perlu kita lakukan. Jangan tidak berobat. Ya. Yakin akan kesembuhan. Bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Kecuali mati dan tua. Ya. Tua itu tidak ada obatnya. Ini kalau es tua ya trimon. Tua akan pola. Ya. Operasi plastik. Irungnya mancung, ketatap tembok, penyok. Nah, itu sikap yang perlu kita wujudkan dalam menjalani kehidupan kita di saat menghadapi corona ini. Sikap selanjutnya apa? Jangan panik. Mari kita lihat surat Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nah, jadi Allah memberikan sebuah motivasi pada kita, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'lana in kuntum mu'minin. Artinya apa? Kita diminta jangan gampang bersedih hati, lemah ketika ujian sedang datang. Jangan panik. Ya apa Pak Ustadz? Wayang ini duit gak ono kena penyakit. Ya memang hidup itu kan tidak selamanya berjalan mulus. Hidup ini kalau tidak ada ujian, tidak ada peningkatan kualitas keimanan. Maka hidup manusia memang diciptakan untuk diuji. Nah, jangan kelewat panik, jangan bingung. Begitu barangkali habis rapid test, kok reaktif, ya, positif, ya sudah, isolasi diri. Kalau memang diminta oleh petugas gugus COVID-19 ini untuk isolasi, ya mari kita turuti anjuran pemerintah. Ya. Jangan gopo yang berlebihan. Juga jangan meremehkan. Kita lihat di masyarakat ini, dengan adanya persiapan new normal ini, terus sembrono. Udah pakai masker ke pasar, ya. Lalu dengan prinsip, Allah, nganggo masker yo mati, gak nganggo yo mati. Ya tidak bisa seperti itu. Ya kita diminta tetap berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan itu tidak akan merubah nasib seseorang, satu bangsa, kalau dia tidak mau merubahnya. Maka mari kita jangan panik, tingkatkan keimanan, perbanyak ibadah, perbanyak berzikir, perbanyak berdoa. Insya Allah Tuhan akan bekerja sesuai dengan apa yang dijanjikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah ingkar janji. Selama tahapan-tahapan ini kita lakukan dengan baik. Kalau ibu kelewat bersedih, kelewat ketakutan, inilah yang mengurangi imunitas tubuh. Ya, orang semakin stres, semakin lemah. Imunitasnya lalu apa? Gampang terkena penyakit. Ini kata para ahli. Sehingga Bapak Kedokteran Dunia, Ibnu Sina mengatakan bahwa keputusasaan, kelemahan rohani ini merupakan separuh dari penyakit. Nah untuk itu diminta kuatkan keimanan, jangan lemah. Sekarang ini kan ada istilah kampung tangguh, ya. Pasar tangguh. Ya. Walaupun memang ya agak berat menghadapinya ini, ya agak berat. Tapi kita diminta kata Allah, kalau kamu orang-orang yang beriman, engkau akan ditingkatkan derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Wala tahinu wala tahzanu. Mari kita banyak bersabar. Sebab memang hidup ini ya apa ya? Ujian. Tidak punya anak, tidak lengkap. Punya anak ya diuji oleh anak. So, Allah juga mengatakan anak dan hartamu cobaan. Istri dan anakmu ada yang jadi musuh. Nah, itu loh. Jadi godaan kita ini dari semua lini. Kalau tidak dari suami, dari istri. Tidak dari istri, dari anak. Tidak dari anak, saudara ipar. Tidak dari saudara ipar, dari tetangga. Ya, yang namanya ujian ini adalah sebuah kemestian yang harus kita hadapi. Kata Allah, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allazina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Dan sungguh akan aku berikan cobaan kepadamu. Coba itu.
Jadi Allah sudah mengatakan, dan sungguh akan aku berikan cobaan kepadamu. Dengan cobaan apa kata Allah? Dengan sedikit kekhawatiran, ketakutan, kekurangan pangan, kekurangan jiwa, kematian. Apa yang Allah minta? Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Manakala dia dikenakan musibah, dia kembalikan kepada Allah. Inna lillah wa inna ilahi raji'un. Kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Di saat kita kena musibah bukan tidak boleh merasa sedih, tetap bersedih. Ibu ditinggal suami sedih enggak? Nangis enggak? Kalau enggak nangis perlu dicurigai. Jangan-jangan pengen asuransinya. Ya. Normal nangis itu. Ya. Tapi jangan berlebihan. Kata anak muda, segera move on. Ya. Jangan larut dalam kesedihan yang berlama-lama. Sebab ini akan membuat kita jadi lemah di dalam fisik maupun rohani. Oleh karenanya mari kita tingkatkan kesabaran, tingkatkan kekuatan iman di dalam hari-hari ini, di saat pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Jangan sembrono, juga jangan kelewat takut. Karena memang mau tidak mau kita harus hadapi ini. Ya. Jadi kenapa ada kebijakan new normal itu? Bukan berarti ada pembiaran. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Ya. Walaupun juga banyak negara setelah new normal kembali meningkat lagi korbannya. Tapi kita mencoba untuk punya sistem yang beda. Ya. Mudah-mudahan kita semua disiplin. Dan doa kita juga tetap kuat sehingga corona ini cepat diangkat oleh Allah dari muka bumi Indonesia. Memang corona ini banyak menimbulkan efek. Ada yang disebut dengan ODP. Orang drop penghasilan. Ada PDP. Pengangguran dari pekerjaan. Lalu dibuat kebijakan PSBB. Pekerjaan sepi beban banyak. Tapi kita balik ini. PSBB itu perbanyak sholat, berdoa dan berzikir. Insya Allah. Segala sesuatu yang kita jalani diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah jangan panik dan jangan khawatir, diperlukan sekarang introspeksi diri. Mari kita introspeksi diri. Dengan cara apa? Sebelum dilanjutkan, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Di TVRI Jawa Timur, Assalam. Terima kasih Anda masih bersama channel TVRI Assalam, Ayo Sinau Agama Islam. Tadi sudah saya ungkapkan bahwa sikap orang beriman menghadapi corona ini, satu tadi diawali dengan menyerahkan diri kepada Allah, berlindung diri kepada Allah. Yang kedua tadi apa Ibu? Bertawakal. Ya. Kemudian yakin akan sebuah kesembuhan. Saya lanjut, setelah kita bisa menjaga diri tidak panik dan tidak khawatir, maka tiba saatnya sekarang kita melakukan introspeksi diri. Dengan cara menanyakan kepada diri kita dengan beberapa hal. Yang pertama, siapa yang mendatangkan musibah ini? Kalau Ibu ditanya, siapa yang mendatangkan musibah kepada kita, Bu? Allah. Mari kita lihat surat At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah
wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu sudah baca, sudah dengarkan bahwa tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang melainkan karena izin Allah. Ya, sudah kita lihat buktinya. Kurang lengkap apa pakaian para medis itu? Pakaian APD, pakai masker, pakai face shield, dan berbagai macam upaya. Tapi kalau sudah waktunya kena, ya kena. Walaupun dia dokter. Coba ini. Ini membuktikan bahwa musibah itu atas izin Allah. Jadi kalau Allah tidak mengizinkan juga gak bisa. Tapi kalau sudah Allah yang mengizinkan, maka tidak ada orang yang bisa menolaknya. Ini penting kita sebagai orang beriman. Memahami persoalan-persoalan seperti ini. Biar tidak menyalahkan orang lain kan gitu. Ya. Selama ini kita lihat banyak tampil berita yang tidak pantas kita lihat. Pengambilan paksa, kemudian penolakan. Jenazah yang sudah divonis COVID tidak mau dimakamkan di satu tempat pemakaman. Dan berbagai hal yang kita lihat yang tidak etis. Bahwa kalau Allah mengizinkan, siapa yang mau kena? Ya Bu ya? Tidak ada orang yang mau kena penyakit. Dan perlu kita sadari bahwa orang yang meninggal karena kena wabah ini tergolong mati syahid. Bukan aib. Kan gitu loh. Bukan aib. Ini yang perlu disadarkan dan perlu disosialisasikan secara terus menerus kan gitu. Cuma ya apa saya jarang pengajian, gak oleh. Ya, saya katakan selain daripada upaya humas, juru bicara, COVID, maka diperlukan terus ceramah-ceramah agama di majelis-majelis taklim, di kelompok-kelompok komunitas, untuk menjelaskan seperti ini. Bahwa musibah itu kalau sudah Allah yang mengizinkan, ya nggak bisa apa-apa. Ibu juga pernah dengarkan mungkin ada seorang bintang film yang suka balap motor dengan segala kelengkapannya. Itu juga akhirnya mobilnya kecelakaan walaupun secanggih apapun. Tapi kalau Allah sudah mengizinkan ya seperti itu. Ketika pesawat Challenger mau diluncurkan itu, ditanya mekaniknya, sejauh mana kesiapan pesawat ini mau diluncurkan? Oh ini sudah dirancang sejak lama. Ini sudah dibuat dengan demikian perhitungan. Belum 1 menit diluncurkan meledak. Karena sebuah kesombongan. Lupa melibatkan Allah dalam kehidupannya. Jadi mari kita selalu melibatkan Allah dalam kehidupan ini. Bahwa tidak ada musibah yang tanpa izin Allah. Itu satu. Di surat Yunus ayat 107. Mic-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yamsaskawwahu bidurrin fala kasifalahu illa huwa wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi mayasa'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha
penyayang. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali Allah mengingatkan kita bahwa kalau Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepada seseorang, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Ya. Ibu sering melihat berita, ada gempa bumi, ada anak bayi sudah kena reruntuhan selama 1 minggu, digali reruntuhannya masih hidup. Itu kalau bukan karena Allah ya nggak mungkin. Atau ada kapal tenggelam, kaptennya meninggal yang pandai berenang, bayi yang nggak bisa apa-apa bisa hidup. Ini loh. Bahwa ini menunjukkan kalau Allah memberikan sesuatu kemudaratan maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan, maka tidak ada bisa yang menolaknya. Maka kita tidak boleh iri sama orang kan gitu. Kita datang ke sebuah tempat, ya, dapat berkat. Kadang-kadang isinya agak beda. Ya. Loh kon kono kopi aku gak, ya embo. Rezekinya lain-lain kan. Sama-sama ustadz rezekinya beda-beda. Ada ustadz yang laris, ada yang enggak. Sesama ojol rezekinya lain-lain. Sama-sama duduknya, tapi yang dapat panggilan order orang yang berbeda. Nah ini loh. Jadi ini penting menjadi sebagai kesadaran sebagai orang beriman bahwa Allah yang sangat menentukan dalam kehidupan ini. Maka kalau Allah memberikan kemudahan bagi kita, kebaikan bagi kita, maka tidak ada yang bisa menolaknya kecuali Allah yang punya kekuasaan. Itu sikap sebagai orang beriman, introspeksi diri. Jadi kira-kira siapa yang mendatangkan musibah ini adalah Allah. Introspeksi yang kedua, mengapa Allah mendatangkan musibah ini? Nah ini loh. Apakah karena Allah murka? Yang jelas kata Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsirin. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Ya. Mungkin ini teguran bagi kita. Teguran bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia. Yang barangkali selama ini sombong, membanggakan kemampuan teknologinya. Begitu dikasih sedikit corona, sudah tidak bisa apa-apa. Nah ini. Mungkin selama ini kita lupa diri. Oleh karena itu mari kita introspeksi. Bahwa ini adalah ulah manusia. Ulah manusia. Daharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat edinas liuzikum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena ulah tangan manusia. Kenapa Allah datangkan seperti ini? Biar mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatannya. Untuk apa? Agar kembali ke jalan yang benar. Jadi musibah ini bisa ujian iman. Bisa hukuman atau bisa teguran dan bisa hukuman. Kapan musibah itu menjadi ujian iman? Kalau kita sudah serba baik. Barangkali kita ini sudah sholat 5 waktu, sudah melakukan semua perintah Allah, toh masih merasakan sesuatu yang tidak nyaman dalam hidup ini adalah ujian keimanan. Sebab kadang-kadang ada orang itu begitu dapat tidak enak, mesti ngomong, aku itu sopo toh? Belum tentu. Ibu sudah baik, tapi masih diuji oleh Allah. Kan gitu. Sudah senang zakat, sudah senang sodako, tetap dikasih penyakit oleh Allah. Karena bentuk ujian yang Allah berikan kepada setiap hamba yang Dia kehendaki. Yang kedua, teguran. Fungsi musibah itu kadang-kadang menjadi teguran.
Kenapa ditegur? Karena setengah baik, setengah jelek. Ya. Sebanyak orang sekarang ini duhanya rajin, tahajudnya tidak pernah lat, hatamannya hampir tiap bulan sekali hatam, tapi nek ngerasani wong entek ngamek. Di sini tidak ada kan? Tidak ada bedanya. Loh ini loh. Setengah baik, setengah jelek. Kan gitu loh ya. Ngundang anak yatim 1.000 orang. Tapi korupsinya sekian miliar. Loh kan gitu. Setengah baik, setengah jelek. Ya. Umroh bolak-balik tapi orang tuanya tidak diperhatikan. Nah ini loh. Jadi ini barangkali teguran Allah. Jadi kita diberikan musibah ini, coba introspeksi. Kira-kira dosa apa yang saya lakukan ini? Baik secara pribadi maupun sebagai kelompok bangsa. Ya. Jadi kenapa banyak musibah dikasih Itali, Mesir, hampir semua seluruh dunia. Ya, biar Allah memberikan pembelajaran bagi manusia-manusia yang ada di muka bumi ini segera introspeksi. Kira-kira dosa apa yang saya lakukan? Ya. Nah untuk itu setelah kita introspeksi, mari kita memperbaiki diri. Tapi alhamdulillah, sejak musibah corona ini orang kelihatan agak khusyuk kalau sholat, zikirnya tambah lama, ya lumayan juga sih. Tapi makin banyak yang hamil, karena terlalu banyak di rumah, kan gitu. Nah ini ya. Yang berikutnya, setelah kita introspeksi siapa yang mendatangkan musibah ini dan kenapa musibah ini datang, yang berikutnya adalah kita bertanya, kira-kira siapa yang bisa mengangkat musibah ini? Allah. Ya. Jadi Allah yang mengangkat musibah ini. Di Ali Imran 160. Monggo, terjemahnya saja. Siapa yang bisa baca terjemahnya? Ali Imran 160. Surat nomor 3, monggo. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ya. Yansurukumullah fala ghaliba lakum wa yanzulkum faman zallazi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, tidak memberi pertolongan, maka siapa gerangan yang dapat menolong kamu? Maka mari kita banyak beristain kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Mari kita lihat pesan-pesan berikut ini. Di TVRI Jawa Timur. Assalam. Terima kasih Anda masih bersama kami channel Assalam Ayu Sinau Agama Islam. Baik, sebelum kita melakukan dialog tanya jawab, saya akan lanjutkan sedikit pembahasan materi kita hari ini tentang sikap orang beriman menghadapi corona. Nah, setelah kita berintrospeksi, siapa yang dapat mengangkat musibah ini adalah Allah. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya Allah menolong kita? Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Maka mari kita perbanyak sabar, perbaiki sholat kita dengan baik. Insya Allah pertolongan Allah akan turun. Amin. Yang terakhir, sikap orang beriman menghadapi corona, jangan percaya berita bohong. Inilah yang banyak mengganggu pikiran-pikiran kita. Banyak orang
mati mendadak karena dibohongi dengan berita-berita yang sangat menyeramkan. Ya. Kita sebagai orang beriman, kalau ada berita yang tidak benar, jangan di-share. Kan gitu loh ya. Ibu tidak tidur gara-gara hanya pengen tahu perkembangan orang yang meninggal. Sama kayak Soturu. Ya sudah, biarkan saja pemerintah bekerja. Biarkan saja semua unsur bekerja. Kita mohon doa kepada Allah. Dan jangan menambah-nambah kebingungan dengan memperbanyak berita kebohongan. Jadi kalau ada berita tentang seperti ini, maka mari kita redam. Yang baik kita berikan, yang tidak baik kita enyahkan dalam kehidupan kita. Jadi kita pandai-pandai bersosmed, sehingga menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat kita. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini membawa manfaat untuk kehidupan kita. Amin. Monggo, silakan yang mau bertanya dari audien dulu, silakan. Berdiri, maskernya dibuka, kenalkan dari mana dan apa pertanyaannya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Musyawaroh dari Jamaah Al-Maghfirah Simosdo Mulyo Surabaya. Ya. Ustadz, yang saya tanyakan di saat ada wabah corona ini, bagaimana hukum kita di waktu sholat kita memakai masker, juga dengan jarak kita yang agak renggang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi banyak orang bertanya, gimana Ustadz, sholatnya kan diminta sholatnya harus softnya rapat. Tapi ini kan ada darurat. Ya, sesuatu yang biasanya boleh, tidak boleh menjadi boleh karena darurat. Dan itu sudah disepakati para ulama, ibu tidak usah khawatir. Tidak usah minteri diri. Menjadi guruku gak oleh loh sholat jarang-jarang itu. Setan yang tengahnya kan gitu. Tapi sepakat majelis ulama dalam rangka kita pencegahan sudah diatur softnya supaya berjarak. Ya, seperti itu. Ya kita ikuti saja apa yang disampaikan para ulama-ulama kita. Kalau memang itu salah, masa sadunia ngikuti seperti itu. Ibu lihat di Mekah kan, juga sholatnya jarang-jarang. Ya sudahlah, kita ikuti sami'na wa ata'na. Yes. Berikut, monggo. Yang mau telepon silakan ke 031 567 8216. Kalau tidak ada kita lanjut ke studio dulu. Silakan Ibu. Monggo. Ibu. Kok kelihatan kaku ini? Udah jelas ya? Ya barangkali ada yang lain ditanyakan. Ya. Monggo. Di luar tema. Ya usahakan sesuai dengan tema pertanyaannya. Jadi kembali saya ingatkan bahwa kita sebagai orang beriman ketika menghadapi ujian corona ini, satu, diminta selalu meminta perlindungan kepada Allah. Setiap saat kita minta perlindungan Allah dengan berdoa, berzikir, memohon kepadanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dengan siapa? Dari Ibu Mariatun di Kupang Barat. Monggo Ibu Mariatun. Mau nanya Pak Ustadz. Iya. Itu katanya tadi kalau suaminya meninggal, tidak menangis itu tidak boleh apa enggak? Saya tanya gitu. Oh gitu. Iya. Soalnya suami saya dulu meninggal, saya tidak bisa menangis. Oh. Karena mangkel ya Bu? Enggak. Soalnya saya tahu waktu apa ya itu ya.
Yang diambil nyawanya itu apa Ustaz? Sakaratul maut. Iya. Gitu. Jadi saya nggak bisa nangis. Oh, ndaklah guyon tadi itu, Bu. Oh iya. Iya. Menangis dan tidak menangis itu kan ya tergantung kepribadian. Ada orang sensitif. Lihat drama Korea nangis ikut nangis. Enggak, soalnya saya tahu itu sakaratul mautnya itu dan saya membimbing baca itu syahadat. tadi. Masya Iya, Allah, syahadat. Ya. Baca syahadat itu. Luar biasa, Bu. Jadi soalnya dia matinya itu saya peluk gitu loh. Masya Allah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir perkataannya bisa mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Nah, mari ibu bersyukur melihat suami putus rohnya dan dalam pelukan ibu. Ini betul-betul sehidup semati. Bukan karena sekedar lagu dan drama Korea kan gitu. Jadi ibu berbahagia dan bisa melihat mengambil pelajaran ketika orang sedang sakaratul maut itu. Amin. Ya. Jadi tidak benar Bu ya kalau ibu tidak nangis berarti kepengen asuransinya, enggak. Tapi sekarang nangis saya. Iya. Baik, terima kasih Bu Mariatun. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah suaminya. Amin. Monggo yang lain Ibu. Monggo silakan Bu. Mic-nya diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Julaika dari Majelis Taklim Dzikir Kolbu Darmo Indah Asri Tandes Surabaya. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, bagaimana hukumnya mendahulukan sholat di rumah di masa pandemik ini? Terima kasih. Iya. Masih ada satu, kita lanjut dulu. Assalamualaikum. Oh, putus. Baik. Bukan mendahulukan, dianjurkan dalam kondisi seperti ini sebaiknya ibadah di rumah. Ya. Karena memang situasinya seperti ini. Apalagi sedang flu, sedang batuk, jangan maksa diri. Waktu-waktu aing wahing melok jamaah. Liane wedi kabeh kan gitu. Jadi kita harus tahu diri. Bukan berarti lalu kita ibadah tidak diterima, ya memang kondisinya seperti ini. Sebagai upaya pencegahan, kita minta di rumah. Bekerja, beribadah, kalau memang bisa, sebaiknya di rumah. Apalagi daerahnya zona merah. Ya, sebaiknya di rumah saja. Untuk memutus penularan COVID yang sangat berbahaya ini. Saya kira itu Bu, bukan berarti Ibu tidak memperhatikan itu. Ya, cuma memang ada kekhawatiran para ustadz ini. Ini mari corona, wong pas gak jamaah maneh. Saya bilang insya Allah enggak lah ya. Ya kalau memang dia sudah tahu pandeminya ini sudah selesai dan kembali normal, tentu kita akan kembali ke masjid beramai-ramai untuk memakmurkan masjid. Saya kira begitu. Ada lagi? Yang sini belum ada yang nanya ini. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sumiatun dari pengajian Dukuh Pagi 5 Hidayatul Ummah. Mau menanyakan, di suasana pandemi ini kadang-kadang kami lihat di masjid itu ibu-ibu sholat pakai masker. Padahal tuntunannya kan harus dibuka wajahnya dan tangannya. Nah ini menurut Ustadz bagaimana untuk supaya dijawab, kadang-kadang ada yang ragu-ragu ini dibuka atau pasti pakai masker gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi hampir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya, bahwa kadang ada sesuatu aturan yang tidak boleh menjadi boleh karena darurat. Ya.
Jadi kalau normal ya silakan kembali kepada kenormalan aturan yang ada. Sama dengan ibu kalau normal, tidak kemana-mana, sholat duhurnya 4. Kan gitu. Dalam kondisi ibu bepergian, boleh diringkas jadi 2. Bahkan boleh dijama. Kan seperti itu. Ada rukhsah, ada keringanan. Ya. Jadi Islam itu mengutamakan keselamatan. Ya. Jangan mementingkan kepentingan diri, lalu mengorbankan keberadaan orang lain. Sudah habis. Baik, para penonton, pemirsa dimanapun Anda berada, karena waktu lain membatasi kita, sehingga kita harus menutup acara ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita didengarkan dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala.